Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam sesuai yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI, mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Juvan Afnani Anwar, NIM 2041050200013 dari kelas Ekonomi Syariah 1 2020. Karena materi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka saya akan menyinggung sedikit tentang ekonomi Islam. Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariah Islam yang berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat tidak diukur dari aspek material saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental, dan spiritual serta dampaknya pada lingkungan. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil, yakni salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah ada pembagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Yang kedua, menggunakan antara nilai spiritual dan material, yakni ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, sedekah sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka. Dalam menjalankan perekonomian dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif, sesuai ajaran yang berlaku, dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis, artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, terikat akidah, syariah, serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. Yang keenam, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan cuma sekedar keuntungan fisik, namun diartikan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. Yang ketujuh, memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut campur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Yang kedelapan adalah melarang praktek riba. Salah satu bentuk riba adalah penambah-penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dalam perekonomian syariah, praktek riba adalah hal yang dilarang. Pembahasan inti adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan dari ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan. Yang kedua ada ad atau keadilan. Yang ketiga adalah nubuwah atau kenabian. Dan selanjutnya adalah khilafah atau pemerintah. Dan yang terakhir adalah ma'ad atau hasil.
Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Selanjutnya adalah teori ekonomi Islam. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada satupun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan seisinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dan dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu, segala aktivitas manusia dalam hubungan dengan alam dan sumber daya, serta manusia atau muamalah, dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Yang kedua adalah adl. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara dolim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Yang ketiga adalah nubuwah. Karena sifat rohim dan kebijaksanaannya, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapatkan bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali atau taubat ke asal segala sesuatu, yaitu Allah. Yang keempat adalah khalifah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Artinya, untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Yang terakhir, yang kelima adalah ma'ad. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaklumi, dan saya juga masih butuh banyak kritikan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.